Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 109. Feng Yuan tersenyum menatap 50 bawahannya tersebut. Santai saja, tidak perlu tegang. Kelompok Onyx dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan, dan mulai sekarang, kita harus bersatu melawan penindasan. Namun kalian jangan menjadi tiran gara-gara aku membela kalian ya. Tentu Bos Feng, Saudari Leng Luo telah menasihati kami tentang itu saat kami memutuskan bergabung dengan kelompok Onyx. Tentu Bos Feng, sahut yang lainnya. Aku akan istirahat ke asrama dulu, kata Feng Yuan, merasa tak ada lagi murid yang ingin menantangnya di arena gladiator untuk hari ini. Kalian lanjutkan saja aktivitas kalian seperti biasanya. Baik Bos Feng. 50 anggota kelompok Onyx menjawab dengan serentak, sehingga murid-murid lain yang ada di arena gladiator keheranan melihatnya. Suji mengikuti Feng Yuan menuju area teleportasi untuk kembali ke pelataran luar Sekte Pedang Bintang. Ketika mereka muncul di sana, Leng Luo dan 300 murid pelataran luar langsung menyambut kedatangan Feng Yuan. Karena kabar kalau dirinya menantang beberapa murid kuat dari kelima sekte telah tersebar luas. Selamat datang Bos Feng. Sapa 300 murid pelataran luar tersebut, sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Feng Yuan tersenyum cerah dan merasa diperlakukan seperti pangeran dari sebuah kekaisaran saja. Dia kemudian melambaikan tangan dan berkata, "Ya, aku senang dengan sambutan kalian. Tetapi kedepannya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Kita semua bersaudara dan setara. Jadi hal-hal formal begini dibuang saja." Leng Luo tersenyum masa karena ia berasal dari klan besar dan biasanya akan diperlakukan seperti ini oleh bawahan orang tuanya. Makanya ia melakukan hal seperti ini untuk menyenangkan Feng Yuan. Anda kemana saja Bos Feng beberapa bulan ini? Leng Luo bertanya karena beberapa bulan ini kelompok Onyx terpaksa bersembunyi di pelataran luar Sekte Pedang Bintang. Dan murid yang nekat meninggalkan sekte akan menjadi sasaran murid-murid lain yang memiliki kebencian pada Feng Yuan. Aku menjalankan misi bersama penatua pertama pelataran dalam. Apakah ada masalah besar yang terjadi pada kelompok Onyx? Saat Feng Yuan curiga, murid-murid dari klan Xiao menargetkan mereka. Cuma masalah kecil saja, tidak perlu khawatir, kata Leng Luo dengan senyum cerah. Namun, aku merasa heran. Tak ada murid-murid dari sekte Lotus Surgawi yang mengenali Nona Muda Ayu. Itu wajar saja, karena Xiaoyu dilatih langsung oleh matriark Liu Ruxu. Saut Feng Yuan, apakah istriku sering datang kemari mencariku? Tanyanya lagi. Leng Luo menggelengkan kepala dan berkata, sejak Bos Feng menghilang, Nona Muda juga tidak pernah muncul lagi. Feng Yuan terkejut mendengarnya. Ini aneh sekali. Mungkinkah Xiaoyu telah dibawa pergi oleh klan Xiao? Karena murid-murid dari klan Xiao di arena gladiator tidak ada yang mau menantangnya. Seolah-olah dendam mereka padanya telah menghilang begitu saja. Melihat Feng Yuan termenung, Leng Luo pun berkata, Bos, aku baru saja pulang dari menjalankan misi dan butuh istirahat. Lain kali saja kita berdiskusi bersama anggota kelompok Onyx lainnya. Saut Feng Yuan segera menghilang dari pandangan mereka. Leng Luo dan anggota kelompok Onyx lainnya keheranan melihat arah pergi Feng Yuan justru menuju gerbang keluar pelataran luar, bukan menuju pelataran dalam. Setelah keluar dari Sekte Pedang Bintang, Feng Yuan segera berjalan dengan santai menuju Sekte Lotus Surgawi yang jaraknya cukup dekat dengan Sekte Pedang Bintang. Namun tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Toko-toko dan restoran di jalan yang ia lalui tak ada penghuninya. Namun, bekas sampah makanan terlihat masih hangat dan baru, yang menandakan beberapa saat yang lalu tempat ini masih ada aktivitas manusia. Feng Yuan menggunakan teknik pernafasan alam, menyerap energi spiritual di sekitarnya. Namun ia merasa energi spiritual yang ia serap justru tidak murni dan seperti berasal dari siluman. Asasi. Feng Yuan berspekulasi ada yang mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Tetapi ia merasa asasin ini bernyali tinggi juga, karena berani muncul di kandang harimau, mengingat kota Changlan merupakan markas 5 sekte besar. Teknik apa yang digunakan oleh asasin ini? Apakah ini sebuah domain ilusi atau mereka dengan sengaja mengusir semua orang di sini? Namun tindakan itu sangat bodoh, dan terlalu terang-terangan sekali. Pikirnya lagi. Satu batang dupa pun berlalu, dan tidak ada yang muncul untuk menyerangnya. Padahal Feng Yuan telah bersiap-siap untuk bertarung. Apa mereka bersembunyi di dalam bangunan toko-toko atau restoran?
Gumamnya, segera menggunakan gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang segera menghancurkan bangunan di sekitarnya. Namun tak ada siapapun di sana. Dan ini membuatnya sedikit panik. Sebenarnya apa tujuan mereka? Feng Yuan kemudian memutuskan kembali ke Sekte Pedang Bintang dan melaporkan kejadian ini pada Penatua Ling Tao. Hanya dalam 20 tarikan nafas, ia telah memasuki gerbang pelataran luar. Namun lagi-lagi tempat itu juga tampak lengang sekali. Tak ada seorang pun di sana. Apa dunia telah kiamat? Dan hanya aku saja manusia yang tersisa. Gumam Feng Yuan dengan wajah cemberut. Dia bergegas menuju pavilion bintang, dan sama seperti di tempat lain, tak ada siapapun di sana. Ini sungguh menjengkelkan. Gerutunya memutuskan duduk bersila di puncak pavilion bintang, menunggu apakah dalang di balik kejadian ini muncul dengan sendirinya. Dia menggunakan teknik pernafasan alam, menyerap energi spiritual aneh di sekitarnya secara besar-besaran, dan di dalam dunia ilusi, dalam dantiannya, dia justru belajar teknik jurus pedang tarian naga, teknik bela diri kelas surga. Energi spiritual di sekitarnya mulai berfluktuasi aneh, dan satu persatu bangunan Sekte Pedang Bintang menghilang. Makin lama Feng Yuan larut dalam kultivasinya, makin luas area bangunan di kota Chenglen yang menghilang. Di sebuah restoran yang berdiri tak jauh dari Sekte Lotus Surgawi, laki-laki tua tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Wanita muda memegang pundak pria tua itu dengan ekspresi wajah khawatir. Aku baik-baik saja, saut pria tua itu sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Kamu cari pria muda dan tampan yang usianya kira-kira 19 tahun sedang mematung di jalan. Bunuh dia segera, karena aku tak bisa menahan lebih teknik ilusiku ini. Anak muda ini sungguh hebat. Dia mampu menyerap energi spiritual milikku. Kalau dia biarkan begini terus, maka basis kultivasiku akan menurun. Apa? Aku kesuruh membunuhnya? Saut wanita muda itu segera keluar dari dalam restoran dan mencari pemuda yang disebutkan oleh tuannya. Cih, kemana aku harus mencari pemuda itu? Jalanan di sini cukup ramai sekali. Gerutunya. Pria tua itu menghela nafas dalam-dalam dan berpikir seharusnya ia tidak menerima misi ini. Dia juga tidak bisa keluar dari restoran karena energi spiritualnya pasti akan dikenali oleh ahli bela diri kuat dari luar sana. Hanya restoran inilah satu-satunya tempat teraman baginya di kota Chenglen. Pria tua itu tak menyangka ada manusia yang bisa bertahan dalam energi korosif dalam domain ilusinya. Bahkan manusia ini malah menyerap energi korosif tersebut. Mungkinkah dia tidak hanya belajar teknik berpedang saja? Gumamnya. Satu-satunya kemungkinan dia bertahan dari energi korosif. Pasti dia belajar teknik iblis atau yin. Beberapa saat lalu, sebuah pesan misterius datang padanya dan memintanya membunuh laki-laki bernama Feng Yuan. Bila ia tidak menuruti keinginan pengirim pesan ini, maka keberadaannya akan dilaporkan pada kelima sekte. Pria tua tersebut tentu terpaksa menuruti keinginan pengirim pesan itu, karena ia tak mau dijadikan sebagai budak oleh manusia. Apalagi dirinya yang justru telah memperbudak seorang wanita muda yang ia beli dari seseorang saat wanita muda itu masih anak-anak. Tak banyak yang mengetahui keberadaannya di restoran ini, kecuali pemilik restoran yang merupakan istrinya dari kalangan manusia dan keluarga kekaisaran Qing, karena istrinya berasal dari klan tersebut. Dia menduga mungkin salah satu tuan muda dari keluarga kekaisaran Qing tersebutlah yang sedang bermasalah dengan pemuda tersebut. Namun ia tak menyangka, ternyata orang yang mereka singgung sangat hebat dan tangguh juga. Xing Lingsa, cepatlah bunuh dia. Gerutu pria tua itu tak bisa membendung energi korosif dalam domain ilusinya yang makin hancur diserap oleh Feng Yuan. Domain ilusi miliknya ini adalah teknik unik yang dikembangkan oleh siluman laba-laba yang telah mengalami proses awakening 1000 tahun yang lalu. Namun 50 tahun yang lalu, ia tertangkap oleh penatua sekte cahaya surgawi dan hampir dijadikan budak. Tetapi murid wanita dari sekte tersebut membawanya kabur. Saat mereka ingin keluar dari kota Chenglen, mereka kembali ketahuan oleh ahli bela diri kuat lainnya. Untung saja ada tuan muda dari klan Qing yang ahli segel menolong mereka dan membuatkan segel khusus agar aura keberadaannya tidak dirasakan oleh ahli bela diri kuat. Tetapi segel khusus itu hanya bisa melindungi area kecil saja.
Demi keselamatannya, wanita dari klan Sing yang merupakan murid sekte cahaya surgawi tersebut mau menikah dengannya dan membuat restoran kecil di tempat segel tersebut berada, agar tidak dicurigai oleh ahli bela diri kuat dari kelima sekte. Untuk menjebak musuh ke dalam domain ilusinya, pria tua itu hanya membutuhkan nama musuhnya, dan musuh tersebut berada tidak jauh darinya. Makanya ia menyuruh Xing Lingza untuk membunuh Feng Yuan, karena ia yakin Feng Yuan berada di sekitar restoran milik istrinya tersebut. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga ini cukup hebat juga, gumam Feng Yuan dengan senyum cerah, karena berhasil memahaminya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Waktu di dalam domain ilusi jauh lebih cepat daripada di luar. Makanya musuh-musuh pria tua itu banyak yang langsung mati, dan dari mata, hidung, telinga, dan mulut akan mengeluarkan darah hitam pekat. Karena sebenarnya mangsanya itu telah terkontaminasi oleh energi korosif dalam waktu yang lama di dalam domain ilusi. Apakah dunia benar-benar telah mengalami kiamat? Kenapa tak ada yang datang mencariku? Gumam Feng Yuan. Berpikir untuk apa ia berlatih pedang kalau kenyataannya tak ada musuh yang akan ia lawan lagi. Kemudian ia berpikir, daripada merenung saja tanpa kegiatan apapun, lebih baik ia berkultivasi hingga ke ranah Absolute God dan menjelajahi alam semesta. Mana tahu ada dunia lain di antara salah satu bintang yang bertebaran di langit. Feng Yuan menggunakan gerakan pertama jurus tarian naga pada roh bela diri Phoenix yang menembakkan puluhan pedang api ke arahnya. Ini hanya roh bela dirinya itu saja, teman latih tandingnya, sekalian menghilangkan rasa jenuh di dunia yang sepi ini. Saat pedang matahari berayun ke arah pedang api, sebuah siluet naga pun muncul, menelan puluhan pedang api tersebut, dan kecepatan langkahnya juga bertambah lebih cepat dari gerakan meringankan tubuh. Melihat pedang api yang ia semburkan dilahap oleh siluet naga, roh bela diri Phoenix segera terbang menjauh dari Feng Yuan. Karena di masa lalu, bila tuannya itu telah unggul sekali, maka nasib berikutnya akan babak belur, dan langkah paling tepat untuk diambil sekarang ini adalah harus segera kabur. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepala. Kesadarannya kemudian keluar dari dunia ilusi dalam dantiannya dan terkejut melihat kota Chenglen sudah tak ada lagi. Dunia benar-benar hancur. Tetapi kenapa aku masih hidup ya? Apakah aku benar-benar reinkarnasi dewa? Makanya aku tidak ikut lenyap oleh kiamat ini. Gumamnya berspekulasi. Namun tiba-tiba ia merasakan niat membunuh. Ternyata masih ada orang lain bersembunyi di balik bayangan. Feng Yuan juga mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar, dan tiba-tiba orang-orang yang berjalan di sekitarnya langsung menjauh. Ada apa dengannya? Kenapa ia tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh? Iya, tapi ia masih diam saja. Mungkinkah dia sedang dirasuki siluman? Murid-murid dari berbagai sekte mulai mengerumui Feng Yuan yang dia mematu, tetapi dari tubuhnya merembas niat membunuh yang sangat besar. Apakah Anda baik-baik saja, Nona? Kata seorang murid dari sekte Lotus Surgawi membantu Xing Lingza berdiri setelah tubuhnya terhempas menabrak bangunan. Basis kultivasinya rendah membuatnya tak sanggup menghadapi niat membunuh dari Feng Yuan. Padahal pisau beracun miliknya hampir menusuk dada pemuda yang harus dilenyapkan tersebut. Kalau tidak, tuannya akan segera mati. Aku baik-baik saja, terima kasih Nona muda. Sahut Xing Lingza menyeka darah dari sudut bibirnya, dan matanya tertuju pada Feng Yuan dengan niat membunuh yang samar-samar, karena ia belum pernah membunuh orang sebelumnya. Murid dari sekte Lotus Surgawi merasa keheranan, kenapa gadis muda itu membenci murid pelataran dalam sekte pedang bintang yang tampak seperti sedang kerasukan siluman tersebut. Apa kamu kenal dia? Xing Lingza terkejut mendengar pertanyaannya, dan ia berkata, Tidak, aku tidak kenal pria aneh itu. Dia berkilah dengan gugup. Makin aneh saja. Padahal dia tampak seperti mengenali pemuda itu. Namun bagaimana cara dia membuat pemuda itu tak bisa bergerak? Padahal basis kultivasinya hanya ranah perempaan tubuh tapian saja. Gumam murid sekte Lotus Surgawi tersebut. Aku akan kembali ke restoran, nanti tuanku marah. Seru Xing Lingza segera melarikan diri ke arah restoran kecil yang hanya berjarak 20 langkah dari posisi Feng Yuan mematu. Xing Lingza meneteskan air mata karena gagal menjalankan misi dari tuannya. Dia pasti akan dimarahi, dan yang paling ia khawatirkan adalah nasib tuannya akan semakin berbahaya bila tidak bisa menahan laju energi korosifnya yang makin menipis. Tuan!
Xing Lingsa terkejut melihat tuannya terbaring di lantai dengan darah yang mengalir dari mulut, hidung, telinga, dan matanya. Apa yang terjadi? Kenapa suamiku begini, Lingsa? Bentak istri pria tua itu, karena budak mereka malah berkeliaran saat suaminya tiba-tiba mengalami luka dalam. Basis kultivasinya telah turun karena Chosen Singa. Ini berarti dia kehilangan 10 tahun energi korosifnya. Apa? Xing Lingsa terkejut mendengarnya. Kemudian ia menceritakan kalau tuannya itu sedang menerima misi dari pesan misterius yang tiba-tiba muncul dan meminta tuannya untuk membunuh murid pelataran dalam sekte pedang bintang. Istri pria tua itu terkejut mendengar penjelasan Xing Lingsa dan tak menyangka pemuda itu tidak terpengaruh dengan energi korosif suaminya. Bahkan energi korosif suaminya yang justru menghilang secara drastis. Bawa aku ke tempat pemuda itu. Istri pria tua itu memutuskan harus membunuh Feng Yuan karena menurutnya itu adalah satu-satunya cara menyelamatkan suaminya. Dia tak peduli bila sekte pedang bintang akan membunuhnya sebagai tindakan balasan atas perbuatannya. Tapi Nyonya Xinglen, di sana berkumpul murid-murid dari kelima sekte. Saud Xing Lingsa khawatir nyonyanya itu akan bernasib sama dengan tuannya. Ayo cepat tunjukkan, tak ada waktu untuk berpikir lagi. Bentak Xing Lan, karena basis kultivasi suaminya kini telah turun ke ranah immortal. Kemudian kembali turun ke ranah Sein dalam waktu singkat. Kini penurunannya makin cepat, membuat keduanya makin panik, dan segera menuju ke arah Feng Yuan yang masih berdiri seperti patung, dengan niat membunuh yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Niat pedang melesat ke arah Feng Yuan, yang membuat murid-murid kelima sekte langsung menjauh dan terkejut ada yang berani secara terang-terangan ingin membunuh Feng Yuan. Bersambung.